Halo, selamat datang di bedah kasus kita hari ini. Kita bakal ngomongin sebuah bencana desain UX yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Apalagi ini terjadi di perusahaan teknologi raksasa bernilai miliaran dolar. Ya, kita bakal ngebahas soal Spotify. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian baru aja ngupdate aplikasi favorit, ekspektasinya dapat fitur baru yang keren, pas dibuka kalian malah jadi benci banget makainya. Semuanya kerasa asing, bikin bingung, dan ujung-ujungnya bikin frustrasi. Nah itu dia mimpi buruk yang sempat dialamin jutaan pengguna Spotify di seluruh dunia. Bayangin ini ya, Spotify ngelakuin perombakan besar-besaran. Niatnya sih buat ningkatin interaksi pengguna. Tapi tebak apa yang terjadi? Bukannya dipuji, angka komplain malah meledak. Dari yang biasanya anteng di angka 6%, tiba-tiba lompat drastis ke 29% cuma dalam 2 bulan pertama. Hampir sepertiga pengguna ngamuk. Dan kalau kita lihat metrik sebelum dan sesudah redesign, datanya bener-bener terjun bebas. Tingkat kepuasan pengguna nyungsep dari 84% ke 52%. Terus, tingkat penyelesaian tugas, kayak seberapa sukses orang nyetel lagu atau bikin playlist, itu juga anjlok dari 91 ke 63%. Ini udah bukan sekedar bug minor. Ini bener-bener kegagalan sistemik. Yang bikin ironis dari semua kekacauan ini tuh sebenarnya niat awal mereka. Tujuannya bagus banget loh. Pengen akses musik yang lebih cepat dan personalisasi yang makin asik di halaman utama. Tapi realitasnya di lapangan, pengguna malah bingung total. Semacam dikasih peta baru, tapi nama jalannya dihapus semua. Biar kebayang seberapa parah tingkat frustrasinya saat itu, coba perhatiin angka ini. 23 detik. Sebelumnya, orang cuma butuh 8 detik loh buat nemuin playlist mereka. Setelah redesign, molor jadi 23 detik. Kelihatannya sepele. Percaya deh, diem ngeliatin layar hampir setengah menit cuma buat nyari satu tombol di aplikasi musik itu nyiksa banget. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya bikin kacau? Kalau kita investigasi lebih dalam, ada 4 tersangka utama yang ngerusak mental model penggunanya. Mulai dari letak playlist yang dipindah, personalisasi yang berlebihan, hierarki visual yang berantakan, sampai sistem feedback yang nggak jelas. Yuk kita bedah satu-satu. Tersangka pertama, dan jujur ini yang paling bikin emosi, pengguna sama sekali nggak bisa nemuin playlist mereka. Spotify mindahin tombol-tombol krusial kayak playlist dan lagu-lagu favorit ke lokasi yang baru banget. Rasanya tuh kayak ada orang yang ngacak-ngacak isi lemari baju kalian. Konsistensi aplikasi hancur, kemudahan belajarnya drop, dan otomatis navigasi jadi super lambat karena orang harus nebak-nebak lagi dari awal. Terus masuk ke masalah kedua yang nunjukin gimana niat baik bisa jadi bumerang. Spotify pengen nyodorin lebih banyak rekomendasi AI dan podcast di layar utama. Tapi praktiknya pengguna malah kena yang namanya attention overload. Otak mereka dipaksa memproses terlalu banyak informasi, jadi beban kognitifnya kegedean. Bukannya terbantu, nyari musik favorit sendiri malah makin susah. Kekacauan ini diperparah lagi sama tersangka ketiga. Hierarki visual yang kacau balau. Semua kart atau kotak visual di situ dibikin dengan ukuran yang nyaris sama persis. Nah, kalau semuanya dibuat menonjol, ujung-ujungnya malah nggak ada yang prioritas kan? Mata kita jadi kebingungan mesti fokus kemana. Dan ini jelas bikin pengguna makin lambat pas scroll aplikasi. Dan ini dia cacat desain keempat. Ada satu prinsip dasar UX yang dilanggar di sini, yaitu missing visibility of system status. Bahasa gampangnya, sistem gagal ngasih tahu kita kalau perintah yang kita lakuin tuh udah berhasil. Pas pengguna nyoba masukin lagu, feedback visualnya kekecilan. Akhirnya mereka ragu, loh ini lagunya udah masuk belum sih? Ujung-ujungnya mereka mencet tombol yang sama berkali-kali. Nah, ngelihat krisis ini, Spotify nggak tinggal diam. Kita masuk ke tahap investigasi melalui usability testing. Biar nggak cuma nebak-nebak asal, mereka ngerahin kombinasi 3 metode yang super kuat. Pertama, task-based testing buat ngukur kecepatan dan kesuksesan pengguna. Kedua, metode think aloud di mana pengguna disuruh ngomongin isi kepala mereka pas lagi pakai aplikasinya. Dan ketiga, ngelacak data kuantitatif pakai heat maps dan analitik. Yang bikin metode think aloud ini menarik banget adalah gimana data itu tiba-tiba jadi kerasa lebih manusia. Bayangin deh, tim desainer duduk, terus denger langsung pengguna nyeletuk frustrasi. Saya nggak tahu playlist saya ada di mana. Itu pasti nampar banget. Metrik yang turun tadi tiba-tiba punya suara yang nyata. Keluhan kualitatif tadi akhirnya divalidasi langsung sama analitik visual. Dari heatmap, kelihatan banget pola perilaku yang lagi kebingungan. Pengguna kebukti sering banget salah klik,
nge-scroll terlalu jauh ke bawah cuma buat nyari menu dasar, atau yang paling parah, bolak-balik ke halaman sebelumnya gara-gara mereka ngerasa nyasar di dalam aplikasinya sendiri. Seluruh temuan tadi akhirnya dirangkum ke dalam satu metrik, telak, Score System Usability Scale atau SUS. Dari angka 82 yang udah tergolong sangat solid, skor Spotify nyungsep drastis ke 61. Angka ini secara resmi ngekonfirmasi kalau kegunaan aplikasi mereka benar-benar lagi bermasalah parah. Berbekal data-data kuat tadi, sekarang saatnya kita bahas solusi dan perbaikan desain. Buat balikin keadaan, Spotify langsung eksekusi 4 langkah perbaikan strategis. Mereka nyederhanain navigasi dengan balikin playlist ke letak asalnya. Terus mereka ngurangin beban kognitif dengan ngerampingin rekomendasi. Memperbaiki sistem feedback, dan pastinya semua itu dites dulu lewat A/B testing sebelum dirilis penuh ke publik. Contoh konkretnya, lihat gimana mereka benerin sistem feedback yang tadinya bikin ragu. Spotify nambahin animasi yang lebih responsif, ngasih toast notification yang durasinya lebih jelas buat dibaca, dan masang pesan konfirmasi yang nggak mungkin kelewatan oleh mata. Lingkaran keraguan pengguna akhirnya berhasil diputus. Dan usaha itu nggak sia-sia. Laju keberhasilan tugas atau tes success rate yang tadinya terpuruk di angka 63%, langsung meroket naik ke 88%. Tingkat kesalahan yang sebelumnya merah dan tinggi juga berhasil ditekan balik ke titik aman. Seneng banget kan ngelihat data merespon positif desain yang tepat? Tapi kemenangan paling besarnya tentu ada di angka ini. Kepuasan pengguna yang sempat jatuh di angka 52% berhasil merangkak naik dan stabil di 81%. Aplikasi ini pelan-pelan kembali dapatin hati para penggunanya, dan ini ngebuktiin kalau nurutin data perilaku itu adalah kunci pemulihan yang sukses. Jadi, pelajaran krusial apa yang bisa kita ambil? Bahwa usability testing itu benar-benar kekuatan utama sebuah tim produk. Pengujian ini ngebongkar titik kebingungan, masalah alur navigasi, dan gagalnya hierarki visual sebelum semuanya makin parah. Data dari tes langsung itu jauh lebih akurat ketimbang sekedar asumsi brilian desainer di atas kertas. Studi kasus Spotify ini juga secara sempurna ngeliatin gimana teori interaksi manusia dan komputer atau HCI bener-bener kepakai di dunia nyata. Mulai dari ngukur fungsionalitas pakai tes testing, dengerin keluhan lewat think cloud, ngelacak klik pakai analitik, sampai mutusin desain terbaik lewat A/B testing. Semuanya itu saling melengkapi. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ngasih satu pertanyaan provokatif yang wajib banget kita renungin di era algoritma ini. Apakah personalisasi itu selalu ningkatin user experience? Kayak yang kita lihat dari kasus tadi, kadang niat ngasih rekomendasi super pintar malah nenggelamin pengguna dalam kebingungan dan bikin mereka kewalahan. Dan itu bawa kita ke satu kesimpulan emas dari bedah kasus hari ini. Desain yang modern, sekeren atau secanggih apapun kelihatannya, belum tentu usable atau gampang dipakai. Pada akhirnya, pengguna itu nggak butuh desain yang kelihatan pintar kalau ternyata malah bikin mereka ngerasa tersesat. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kali ini, dan sampai jumpa di bedah kasus kita selanjutnya.